Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengumumkan hasil operasi Nila Jaya yang telah digelar selama 2 minggu. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka peredaran narkotika di wilayah Polda Metro Jaya, khususnya di Polres Metro Jakarta Pusat. Dengan sasaran untuk menurunkan angka peredaran narkotika yang tergelar secara serentak di Polda Metro Jaya dan khususnya di Polres Metro Jakarta Pusat, selama 2 minggu ini kami telah berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 42 tersangka dengan narkotika jenis sabu sekitar 2 kg, ujar Kombes Susatyo di Kalipasir, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Operasi ini juga mencakup kawasan Kalipasir di Menteng yang kerap menjadi ajang transaksi narkoba. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, area tersebut sering digunakan oleh pengedar dan pengguna narkoba, bahkan menyasar anak-anak dan remaja. Pada tanggal 9 Juli lalu, sekitar pukul 2 pagi, 350 personil gabungan TNI dan Polri melakukan operasi skala besar di Kalipasir. Sebanyak 26 tersangka berhasil kami amankan dan kami lakukan pengembangan. Ternyata beberapa tempat di kawasan Kalipasir ini menjadi tempat transaksi sekaligus pesta narkoba, kata Kombes Susatyo. Dari operasi tersebut, seluruh tersangka hasil operasi Nila Jaya 2024 dinyatakan positif amfetamin atau menggunakan narkotika jenis sabu. Kombes Susatyo menjelaskan bahwa pola operasi ini akan menjadi role model untuk kolaborasi antara tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TNI, Polri, Pemda, Kejaksaan, KKBNP, MUI, FKDM, LMK dan stakeholder lainnya. Untuk daerah-daerah lain di kawasan Jakarta Pusat yang menjadi zona merah dari peredaran narkotika, meski barang buktinya tidak banyak, kami ingin memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak menjadikan kawasan Jakarta Pusat sebagai playground atau area bagi para pengedar, tuturnya. Para tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, serta pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 tentang narkotika. Selain itu, terdapat juga penggunaan pemufakatan dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3. Ancaman hukuman maksimal pidana mati. Selama operasi ini, Polres Metro Jakarta Pusat juga membangun posko di kawasan Kalipasir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat serta sosialisasi terkait bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. Kami berharap bahwa kawasan Kalipasir ini tidak lagi menjadi zona merah dan masyarakat dapat lebih waspada terhadap bahaya narkotika, ujar Kombes Susatyo. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Iversan Manoso bersama timnya berhasil menyita barang bukti berupa 1 kg sabu dan menangkap seorang pelaku bernama RB. Ini bukti 1 kg sabu ini menunjukkan potensi kerawanan peredaran di wilayah kita masih sangat tinggi. Tentu seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi bahwa upaya kita tidak cukup sampai nangkep ya, tapi ada upaya tindak lanjut secara berkesinambungan dari program kami di sini, katanya di lokasi yang sama. AKBP Iver juga menjelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Pusat telah mendirikan posko untuk edukasi, sosialisasi, pembinaan penyuluhan bahaya narkoba, dan layanan rehabilitasi gratis bagi anak-anak dan pelajar. Kami juga membuka posko layanan rehabilitasi gratis untuk anak dan pelajar ya karena informasi media dan masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba di wilayah ini menyasar anak-anak dan pelajar. Layanan posko kami terus akan berkesinambungan. Kami telah membagikan flyer nomor kontak layanan kami untuk siap melayani rehabilitasi gratis. Kami utamakan anak-anak dan pelajar juga layanan terhadap masyarakat umum, ujarnya. AKBP Iver mengingatkan bahwa wilayah Kalipasir pernah menjadi tempat rawan narkoba tahun 2012 sampai tahun 2013. Tahun 2013 Kalipasir ini juga pernah dikunjungi Bapak Joko Widodo saat Gubernur DKI Jakarta saat itu. Dan beberapa WC umum sempat dihancurkan warga pada saat itu karena memang digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika. Sejalan dengan itu mulai agak menurun namun meledak lagi mulai naik angkanya menunjukkan peredaran yang cukup masif, jelasnya. Dengan penangkapan ini, Polres Metro Jakarta Pusat berharap dapat mengurangi peredaran narkoba dan memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar, demi menciptakan generasi emas dan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Digelar selama 2 minggu dengan sasaran adalah untuk menurunkan angka peredaran narkotika
yang tergelar secara serentak di Polda Metro Jaya dan khususnya di Polres Jakarta Pusat. Setidaknya selama 2 minggu ini kami telah berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 42 tersangka dengan narkotika jenis sabu sekitar 2 kg. Selain operasi yang kami gelar untuk melakukan penegakan hukum di wilayah Jakarta Pusat, kami juga melakukan operasi narkotika skala besar khususnya di kawasan Kalipasir ini. Jadi rekan-rekan sekalian, berdasarkan informasi para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di kawasan Kalipasir Menteng ini seringkali menjadi ajang transaksi bagi para pengedar, pengecer, hingga para pengguna. Dan yang cukup menyedihkan adalah menyasar para anak-anak dan remaja kita. Nah, sehingga pada tanggal 9 Juli kemarin pukul 2 pagi 20.00 sebanyak 350 personil gabungan TNI Polri melakukan operasi skala besar khususnya di Kalipasir ini dengan hasil sebanyak 26 tersangka, di mana sebanyak 8 tersangka ya, awalnya itu berhasil kami amankan dan kami lakukan pengembangan. Ternyata memang beberapa tempat di kawasan Kalipasir ini menjadi tempat untuk transaksi sekaligus juga tempat pesta narkoba di beberapa rumah, sehingga kami lakukan pengamanan lagi. Kami lakukan operasi skala besar dengan hasil sebanyak 18 tersangka, di mana 18 tersangka tersebut semuanya positif ya, amfetamin atau menggunakan narkotika jenis sabu. Tentunya pola operasi ini akan menjadi role model kami bagaimana kolaborasi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TNI, Polri, Kejaksaan, dan semua stakeholder lainnya yang kami gunakan untuk daerah-daerah lain di kawasan Jakarta Pusat yang menjadi zona merah dari peredaran narkotika. Memang dari segi barang buktinya tidak banyak, tetapi kami ingin memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak menjadikan kawasan Jakarta Pusat sebagai playground atau area bagi para pengedar di kawasan Jakarta Pusat. Terhadap para tersangka, kami menggunakan penjeratan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, dan juga pasal 114 ayat 1 subsidiar 112 ayat 1 tentang narkotika, dan terakhir juga ada menggunakan pemufakatan terkait dengan 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Nah, sehingga hari ini kami hadirkan kepada semua masyarakat. Kami berharap cukup bahwa Kalipasir ini menjadi daerah zona merah, dan tidak hanya operasi penegakan hukum, tetapi selama operasi kami juga membangun posko di kawasan Kalipasir ini untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus sosialisasi terkait bahaya penggunaan, penyalahgunaan narkotika. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi pada saat pertemuan antara Kapolda dengan rekan-rekan media, sebenarnya kami sudah melakukan penangkapan di wilayah ini sebanyak kurang lebih ada 8 tersangka. Sehingga memang penyelidikan narkotika ini memang sangat spesialis, di mana kami melakukan penangkapan itu ada 2 hal yang utama, yaitu adanya tersangka dan juga adanya barang bukti. Itu ada padanya. Barang bukti itu bisa dalam bentuk narkotika ataupun alat bukti lainnya berupa tes urin yang mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai pengguna narkotika. Sehingga tentunya kami sudah memiliki data-data di Jakarta Pusat dan beberapa daerah lainnya, dan tentunya kami menyusun strategi berikutnya untuk bisa mengklirkan area-area pada zona-zona rawan narkotika.
kemudian terjadi aksi pengeroyokan tersebut, sehingga saat ini tim kami masih kerja di lapangan. Ya. Warga kan minta dibangunkan posko pengamanan Pak di situ karena Ya tentunya semua aspirasi masyarakat kita akan sambut dengan baik, dan sehingga mungkin nanti kita akan membahas juga dengan stakeholder terkait ya, dengan camat dan semuanya untuk bisa menekan angka tawuran khususnya di kawasan Kemayoran. Pak, kalau yang kemudian Pak, kenapa sih alasan mereka memilih sasarannya itu para pelajar dan anak muda? Kan para pelajar nggak punya uang sebenarnya. Kita terus kembangkan pemeriksaannya dari 42 pelaku yang terjaring dalam operasi nilai ini, ya, beberapa sebagai bandar, kemudian beberapa sebagai pengedar dan penyalahguna. Kami terus akan mengembangkan penyelidikan ini untuk menemukan titik sebaran berdasarkan zona kerawanan peredaran. Untuk itu posko kami dirikan di depan. Posko itu adalah posko layanan edukasi, sosialisasi, patroli peduli anak ya, dan pelajar, kemudian layanan rehabilitasi gratis. Kami utamakan pelajar, anak-anak, ya, juga masyarakat umum untuk melakukan layanan rehabilitasi gratis. Ini untuk menjawab tadi, adakah kebenaran informasi yang beredar di media maupun dari masyarakat bahwa sasaran dari penyebaran narkoba ini menyasar anak-anak dan pelajar. Nah, pola kami ini tidak cukup sampai kepada penegakan hukum, menangkap dan menahan, tapi ini program berkelanjutan bagaimana kita bersama-sama stakeholder yang lain secara terpadu membentengi warga masyarakat, utamanya adik-adik pelajar dan anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya, tentu ini tidak cukup 1-2 hari, tapi ini terus akan berkesinambungan, dan dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakat ini akan sangat membantu sukses tidaknya program yang kami laksanakan. Pak, di Kalipasir ini sistem mereka itu untuk bisa pakai sabu itu seperti apa Pak? Apakah seperti Kampung Bahari, jadi ada pasien-pasien tertentu, dan itu ada berapa rumah sih Pak untuk dijadikan tempat pakai Pak? Dari informasi yang kami dapat ya, di awal sebelum kami menentukan cara bertindak dalam operasi satuan tugas ini, ya kami membentuk grup, ya, jadi grup RW, Pokdar Kamtipmas, LMK, Pokdar Kamtipmas, kemudian Karang Taruna, tokoh masyarakat, Jumantik. Kami menghimpun, ya, menyaring informasi sebanyak mungkin, ya, agar operasi ini optimal. Selain kami melakukan penyelidikan versi penegakan hukum, ya, seperti yang disampaikan oleh adik penanya tadi, di tempat ini dulu banyak MCK yang kemudian diputuskan oleh pemerintah dibongkar karena ternyata dipakai oleh kelompok, ya, tadi sekelompok anak-anak, ya, sekelompok pemuda untuk menggunakan, ya, memakai narkoba dalam MCK, ya, sehingga untuk kepentingan Kamtipmas yang lebih besar, maka MCK yang mestinya bermanfaat untuk masyarakat menjadi dihilangkan, dirusak, dikarenakan disalahgunakan oleh oknum-oknum, ya, anak-anak muda kita untuk menyalahgunakan narkoba di tempat-tempat MCK ini. Nah, untuk makainya dia sendiri di mana? Rumah-rumah warga? Kami menemukan ada beberapa yang menggunakan di rumah, ya, terbukti dari hasil operasi kami kemarin banyak bong, ya, bong alat penghisap sabu ini kami temukan di rumah-rumah. Ya, kami juga melakukan edukasi juga, menyambangi rumah door to door, melakukan tes urin door to door untuk tadi, ya, dalam rangka kami mencoba memetakan zona kerawanan peredaran, ya, sesuai informasi masyarakat, menyasar anak-anak dan pelajar. Metode ini terus akan kami lakukan termasuk di zona rawan peredaran yang lain, ya, tidak hanya di Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat.